Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan. Saya dari kelas Ekonomi Regional B. Di sini dengan NIM 191080100106. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya tentang potensi relatif daerah Kota Banjar, yaitu kota saya sendiri, dan Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ekonomi regional yang diampu oleh Bu Ririn. Untuk analisis yang saya lakukan menggunakan sumber dari BPS Kota Banjar dan BPS Jawa Barat, dan saya menggunakan metode LQ, tipologi klasen, Shipshare, dan Entrotel Index Williamson. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan potensi analisis daerah menggunakan LQ. Setelah dilakukan analisis potensi relatif, ditemukan bahwa di Kota Banjar sendiri ditemukan beberapa sektor basis, yaitu kebanyakan basis ya, karena lebih dari satu atau sama dengan satu, yaitu sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, sektor pengolahan, pengadaan listrik dan gas, dan yang non basis atau kurang dari satu yaitu ada jasa lainnya. Jadi kesimpulannya yaitu jika LQ sama dengan satu, maka penduduk suatu daerah dapat memenuhi kebutuhannya akan suatu barang dengan hasil industri sendiri. Jika LQ lebih besar dari satu, maka daerah tersebut dapat mengekspor hasil industri ke luar daerah. Sebaliknya, jika LQ kurang dari satu, maka daerah tersebut perlu mengimpor hasil industri dari daerah lain. Dan dari Kota Banjar sendiri, kebanyakan lebih dari satu, maka daerah Kota Banjar bisa mengekspor hasil industrinya ke luar daerah. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan potensi analisis daerah menggunakan Shipshare. Setelah dilakukan analisis dan perhitungan bahwa nilai DIJ yaitu positif, yang menunjukkan bahwa selama tahun 2010 sampai 2020 atau 10 tahun terakhir telah terjadi mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar 14.773.911,06. Kemudian pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat terhadap pertumbuhan sektoral di Kota Banjar terlihat positif. Di sini kita bisa lihat nilai NIJ positif. Kemudian nilai CIJ juga positif, namun ada beberapa sektor yang nilainya negatif, seperti sektor pengadaan listrik, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, terus konstruksi dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis menggunakan metode tipologi klasen. Setelah dilakukan analisis dan perhitungan, ditemukan bahwa ada beberapa sektor yang tumbuh prima, berkembang, potensial, dan terbelakang.
sektor prima sendiri, yaitu sektor yang pertumbuhannya tinggi dan berkontribusi besar terhadap perekonomian Kota Banjar, yaitu di beberapa sektor yang prima di daerah Kota Banjar, yaitu ada pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, administrasi pemerintah, pemerintahan dan jaminan sosial wajib, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kemudian yaitu sektor berkembang, yaitu pertumbuhan yang rendah namun kontribusinya besar. Kalau di daerah Kota Banjar sendiri yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Selanjutnya itu sektor potensial. Sektor potensial yaitu sektor yang pertumbuhannya tinggi akan tetapi kontribusinya masih kecil. Seperti contoh sektor yang potensial di Kota Banjar yaitu ada pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, dan jasa pendidikan. Dan yang terakhir yaitu terbelakang. Sektor yang terbelakang yaitu sektor yang pertumbuhannya lambat dan juga kontribusinya masih kecil terhadap kota tersebut, yaitu kalau di Kota Banjar sendiri ada sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, transportasi, pergudangan dan jasa lainnya. Untuk selanjutnya yaitu Entrotel dan indeks Williamson. Kemudian saya menganalisis ketimpangan. Untuk menganalisis ketimpangan yang saya lakukan menggunakan indeks Entropitel dan Williamson. Kedua analisis ini sebenarnya hampir sama, cuma hanya indeks Entropitel ini tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Jadi ditentukan dengan semakin besar nilainya menandakan bahwa ketimpangan di daerah tersebut semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika nilainya semakin rendah, maka ketimpangan di daerah tersebut semakin rendah. Seperti contoh, seperti hasil analisis saya di Kota Banjar bahwa nilainya masih dalam 10 tahun terakhir masih rendah, jadi nilai ketimpangan di daerah Kota Banjar sendiri yaitu masih rendah. Mungkin demikian yang saya dapat jelaskan tentang hasil analisis potensi relatif di daerah Kota Banjar dan Jawa Barat untuk memenuhi tugas akhir ekonomi regional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.